Terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Membahas sesuai kebutuhan, kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Jadi pembahasan kali ini gue mau ngebahas tentang AC Milan, Inter Milan, dan Napoli mendapatkan bonus dari UEFA setelah lolos dari babak knockout Champions League 2022-2023. Makan-makan nih. Jadi gini ceritanya. 3 dari 4 wakil Italia berhasil lolos ke babak 16 besar. Gue paham nih, yang satunya belang-belang hitam putih kan. 3 dari 4 wakil Liga Italia berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Sementara Juventus gagal memenuhi target setelah tampil buruk di babak grup melawan Paris Saint-Germain, Benfica, dan Maccabi Haifa. Sementara 3 tim lainnya berhasil memenangkan pertandingan babak 16 besar dan akan bertarung di babak perempat final. Napoli dan Milan akan saling berhadapan. Sedangkan Inter akan bermain melawan pemimpin Premier League Benfica. Premiere Liga. Pokoknya Liga Portugal lah. Ya Allah. Menurut laporan Calcio e Finanza, UEFA telah membayar bonus Liga Champions kepada Inter, Milan, dan Napoli dengan masing-masing menerima uang tunai sebesar 9,6 juta euro sebagai kompensasi mencapai babak 16 besar. Sebentar. 9,6 juta euro itu setara 2 kali gajinya Rafael Leao selama 2 tahun. Plus Rade Krunic lah. Sisanya cari sendiri. Berarti itu masih tergolong kecil. Ketiga tim ini juga akan menerima tambahan dana segar sebesar 10,6 juta euro sebagai kompensasi karena berhasil mencapai babak perempat final Liga Champions. Pembayaran ini akan diberikan di tanggal yang berbeda. Dicicil. 9,6 tambah 10,6 totalnya 21,2 juta euro. Kurang lebih segitu. Lebih lanjut lagi, Calcio Finanza mencatat saat ini Il Partenope telah menerima sebesar 78 juta euro dari Liga Champions, sementara Milan mendapatkan 71 juta euro dan Inter sebesar 6,68 juta euro. Jumlah tersebut bisa meningkat jika mereka terus melaju ke babak selanjutnya. Berarti tadi hitung-hitungan gue salah ya? Nah kan, kalau gue nggak baca artikel, gue nggak tahu nih berapa jumlah bonus dari babak grup sampai ke 16 besar ini, itu berapa totalnya masing-masing di 3 tim ini gitu maksud gue. Paham ya? Napoli dapat 78 juta euro. AC Milan 71, sedangkan Inter 68 juta euro. Kalau kata pandit-pandit terkenal nominal segitu tuh kecil. Ternyata kalau di-compare dengan pembelian lalu dengan gaji di total, iya juga sih. Tapi apakah ada yang lebih besar lagi ajang selain Champions League? Selain di liga domestik ya kan ada Premier Inggris yang udah kita tahu nih gila-gilaan gitu. Pemain dari Liga Italia pindah dibeli sama pemain Bologna, Tomiyasu dibeli sama Arsenal 30-an kalau nggak salah. Tuh. Itu berarti menunjukkan bahwa tim-tim Liga Inggris itu walaupun dia tim kecil, contoh seperti Leeds United, kalau nggak salah itu bisa, wah gila sih. Itu setara AC Milan lah.
Pembahasan selanjutnya ini rencananya Manchester United untuk merekrut Victor Osimhen di musim panas nanti semakin sulit tercapai. Gimana nih fansnya Manchester United? Gerah nggak? Napoli selaku pemilik sang striker dilaporkan menaikkan harga jual sang striker di musim panas nanti. Ambil kata gue sih, ambil. Udah gas, ambil. Yang mahal 150 atau 180 gitu. Osimhen musim ini bersinar terang di Serie A. Striker timnas Nigeria itu menjadi top skor pencetak gol terbanyak Serie A sejauh ini sehingga Napoli berada di puncak klasemen Liga Italia Serie A. Iya. Ketajaman striker 25 tahun itu menarik perhatian Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah dilaporkan ingin memboyong striker di musim panas nanti. Calcio Mercato mengklaim bahwa MU bakal semakin sulit untuk merekrut sang striker. Pasalnya, Napoli menaikkan lagi harga jual sang pemain Osimhen di musim panas nanti. Gimana nih fansnya Manchester United? Jangan kesel ke Osimhen. Keselnya tuh ke presidennya, De Laurentiis. Dia yang punya hak penuh menaikkan harga Victor Osimhen seenak jidat. Lu omelin aja De Laurentiis. Emang aneh-aneh kadang kelakuannya. Menurut laporan tersebut, Napoli memang sejak awal tidak berniat untuk menjual Osimhen ke klub manapun. Bagi mereka, sang striker adalah sosok yang sulit digantikan. Mereka menilai bakal sulit mencari pengganti yang sebadan untuk Osimhen di depan. Itulah mengapa Napoli mati-matian mencoba mempertahankan sang striker, salah satunya dengan cara menaikkan mahar transfer. Lu jual Osimhen, lalu lu beli Rafael Leao. Sama-sama kan posisinya. Oh enggak. Osimhen tuh striker striker nomor punggung 9 modern. Nah, kalau Rafael Leao tipikalnya winger. Emang sulit sih, tapi gue sih rela kalau misalkan Rafael Leao ke Napoli. Nanti kayak kasusnya Calhanoglu lagi. Iya. Lanjut. Menurut laporan tersebut, Napoli sudah menginformasikan kepada Manchester United bahwa mahar transfer Osimhen naik di musim panas nanti. Awalnya Osimhen dibanderol sekitar 150 juta euro. Kali ini harga naik menjadi 170 juta euro. Tuh kan. Aneh-aneh aja emang seenak jidat. Mentang-mentang pemain lu lagi naik daun. The Max Man namanya sekarang. Ini kali kedua harganya naik karena sebelumnya sang striker dibanderol sekitar 120 juta euro. Namun harganya dinaikkan menjadi 150 juta euro. Astagfirullahaladzim, De Laurentiis, lu jangan aneh-aneh dah. Lu malah jadi kayak seolah-olah ada kesempatan nih, gue bisa naikin harga. Tapi lu malah jadi merusak. Nanti lu jangan-jangan pemain lu ini nanti kayak Rafael Leao loh. Rafael Leao udah harganya tinggi musim lalu. Begitu dia mainnya jelek, musim ini belum selesai padahal dia harganya turun. Aneh-aneh aja emang. Gue lebih seneng ngelihat Osimhen musim ini ketimbang Rafael Leao. Dia kalau dikasih bola nih kayak berantem gitu loh sama bola. Ya lu pasti udah tau lah. Cuman kan kita Milanisti harus dukung AC Milannya nih. Cuman kan AC Milan bukan pemainnya. Kita tuh ada sih fans yang suka sama klub, sama fans yang suka sama karakter pemainnya. Nah kalau gue yang ke klubnya, pemainnya amburadul tetap aja gue suka. Tapi kalau pemainnya amburadul ya Selanjutnya kabar dari Juventus. Jadi begini informasinya. Paulo Dybala dikabarkan ingin menuntut mantan klubnya Juventus. Perseteruan ini diprediksi bakal terus berlanjut hingga ke meja hijau. Alasannya Federasi Sepak Bola Italia (FIGC)
dan Kejaksaan Turin sudah ikut turut campur. Mengutip Football Italia, Dybala ingin mengajukan tuntutan sebesar 50 juta euro atau setara dengan 816 miliar rupiah. Duit semua itu kepada Juventus. Itu dilakukan karena Juventus masih berhutang sekitar 49 miliar kepada Paulo Dybala. Makin nambah nih. Nih Juventus masalahnya nambah lagi nih satu nih. Yang kemarin sama Ronaldo aja nih belum selesai nih. Ada di tengah-tengah musim ini dipotong poin. Terus Dybala lagi. Ya Allah. Yang sabar ya Juventini. Pemain asal Argentina itu ingin Juventus membayarkan sisa gajinya tersebut paling lambat April 2023. Jika tidak dilakukan, tuntutan hukum akan ditempuh oleh Dybala. Beneran nih. Ini kalau kayak gini-gini nih yang menang tuh siapa? Juventusnya apa Dybalanya ya? Sedangkan Dybala tuh single fighter gitu. Juventus kan seperti tim besar gitu. Bisa aja pinjam duit, gue mau nyerang Dybala gitu. Pokoknya gitu deh. Dybala saat ini bermain untuk AS Roma. Bukannya tanpa alasan mengajukan tuntutan besar. Karena dia merasa ada selisih pendapat sekarang dibanding ketika membela Juventus. Dybala pergi meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer. Karena pada akhir musim 2021-2022 saat kontraknya habis, Juventus memilih untuk tidak melakukan perpanjangan kontrak. Juventus. Padahal ya, Juventini tuh udah sabar. Gue begitu banyak ngeliat komentar Juventini yang senior nih, tentunya nih. Ketika ada waktu kasusnya Cristiano Ronaldo, lalu di pertengahan musim pengurangan poin, sekarang ditambah sama Dybala, buset. Lebih parah Juventini daripada Interisti, Milanisti, atau Romanisti. Tapi gue salut loh sama Juventini. Gue sih selalu pantengin Twitternya JCI, kan Juventus Club Indonesia gitu. Sorry gue sebut ya, karena emang gue pantengin gitu, lihat-lihat. Karena di beberapa momen Milanisti sama Juventini tuh baik-baik saja gitu. Tapi kalau sama Inter ya gitu deh. Mari kita lanjut. Kenapa Dybala menuntut Juventus dengan harga sebesar 50 juta euro atau sekitar 618 miliar. Kalau di kontennya Cing Abdel, sama Gilang Baskara, itu kita hidup pensiun butuh dana 5 miliar udah cukup. Ini 618 miliar. Hidup di Indonesia butuh 5 miliar aja dana pensiun. 618 miliar. Gue juga pengen lihatnya. Nah, gimana caranya? Ya, gue harus bikin konten sebisa gue, senyamannya gue, biar ada subscriber, viewersnya naik, terus dapat AdSense. Di bayangan gue, wah, gue jadi jutawan nih. Tapi pemikiran gue salah. Gue harus berdarah-darah. Viewersnya 5.000 aja capek ternyata ya. Bikin konten Liga Italia tuh nggak ada viewersnya. Tapi karena berhubung suka gimana bro? Kasih ide lah. Pembahasan yang simple. Bikin konten yang simple gitu gimana ya? Mungkin gue lebih nggak tahu nih gue karma nih. Kosong otak gue. Yaudahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit. Assalamualaikum dan ciao.